Mari kita pelajari sama-sama ya firman Tuhan pada siang hari ini. Tolong tampilkan slide yang sudah saya siapkan ya. Imanmu menyelamatkanmu ya. Oke, kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan berkata bahwa iman kita bisa menyelamatkan kita ya. Next. Oh, ternyata saya butuh hikmat, belum di on saudara. Oke ya, kita lihat ya sama-sama. Oke. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. 1, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuhan gak bilang menurut kekuatanmu, menurut doamu, menurut puasamu. No. Tuhan simple sederhana, jadilah menurut imanmu. Ini kisah siapa saudara? Kalau saudara pelajari Matius 9 ayat 29, ayat-ayat sebelumnya, Yesus baru selesai menyembuhkan anak Yairus. Di tengah perjalanan, Yesus ketemu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Sembuh juga. Alkitab berkata, tersiarlah kabar tentang dia kemana-mana. Nah, 2 orang buta ini dengar kabar itu. Katakan dengar kabar itu. 2, 3. Dengar kabar itu. Seperti hari ini saudara sedang dengar kabar itu, maka iman akan timbul. Setuju katakan amin? Saudara sedang dengar hal yang sama seperti 2 orang buta itu dengar. Mereka dengar Yesus bangkitin anak Yairus yang sudah mati. Yesus menyembuhkan 12 orang wanita 12 tahun sakit pendarahan. Mereka dengar, mereka buta tapi telinga mereka bisa dengar. Mereka teriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Yesus datang sama mereka. Yesus tanya begini, perhatikan pertanyaan Yesus. Yesus bilang gini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawaban mereka begini, iya Tuhan kami percaya. Dan Yesus bilang sama mereka apa tadi? Jadilah sesuai imanmu. Seketika itu mereka melihat melek. Perhatikan ke depan saudara. Yesus tanya begini, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Satu hal yang sederhana, kita kadang-kadang ditipu iblis. Iya sih, saya percaya Tuhan hebat, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan saya. Tapi Tuhan mau atau tidak? Dengar baik, Tuhan gak tanya. Tuhan begini, percayakah aku dapat melakukannya? Percaya. Jadilah sesuai imanmu. Saudara percaya gak Tuhan akan menjawab dan jadi solusi buat masalah saudara? Yang percaya bisa lambaikan tangan. Alkitab bilang jadi sesuai imanmu. Simple ya. Kejadian kedua. Kita lihat dalam kejadian kedua Matius 15:28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki atau kau kehendaki? Kau. Kecil apa besar hurufnya? Kecil. Ini kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Manusia. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bahkan dalam sudut pandang ini bagaimana iman menyelamatkan saudara. Yesus mengaitkan iman dengan kehendak manusia. Ini ibu datang kepada Yesus. Guru, anakku sakit sangat menderita. Kerasukan setan dan sangat menderita. Ini wanita bukan orang Israel pula. Yesus menolak dia secara halus. Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Wanita ini karena punya kehendak yang begitu kuat untuk Tuhan tolong anaknya. Enggak ada pengharapan lain, dia enggak minta pengharapan manusia, tabib dan sebagainya. Mungkin sudah pernah dia lakukan, enggak ada seorang pun bisa menyembuhkan anaknya. Dia waktu ditolak Yesus seperti itu, dia Alkitab katakan maju dan sujud di hadapan Yesus. Ketika doa saudara belum dijawab, jangan mundur, sujud menyembah Tuhan. Setuju katakan amin. Wanita ini imannya begitu kuat sampai Yesus bilang besar imanmu. Padahal wanita ini nggak pernah kenal hukum Taurat, orang Kanaan saudara. Kanaan itu penyembah berhala. Justru saya lihat Yesus mengatakan iman yang besar bukan kepada orang-orang Israel yang mengenal Taurat. Yesus mengatakan imanmu besar kepada wanita Kanaan dan kepada perwira Romawi, juga orang penyembah berhala. Karena nggak ada penghalang Taurat buat mereka. Mereka hanya percaya saja Yesus. Mereka dengar Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyelamatkan orang berdosa. Mereka dengar dan percaya. Katakan saya dengar dan saya percaya. 1, 2. Saya dengar dan saya percaya. Ibu ini maju lagi. Yesus tolak lagi. Yesus tolak bukan berarti Yesus menolak orangnya. Ini jadi pelajaran buat kita. Bahwa iman perlu terus menerobos. Percaya. Katakan amin. Pelajaran buat kita. Bukan Yesus menolak. Yesus gak pernah menolak. Tapi ini dicatat supaya jadi pelajaran buat kita. Yesus tolak lagi dengan kata-kata begini, tolak dalam tanda kutip. Tidak baik roti untuk anak diberikan kepada anjing. Berarti si ibu disamakan dengan
Udah sujud nyembah loh. Dianjing-anjingin lagi saudara kalau datang ke Ko Andi. Ko Andi tolong doain saya. Moh. Sujud saudara. Oh Ko Andi tolong. Siapa lagi bisa. Anjing. Kabur gak saudara? Enggak kabur. Bawa palu gebukin Ko Andi gitu ya. Halo. Yesus tolak 2 kali. Disampaikan nama anjing lagi. Ibu itu bilang apa saudara? Lihat. Iman kepadamu seperti yang kau kehendaki. Konsepnya gini, saudara ingin sesuatu Tuhan uji loh saudara. Seberapa besar saudara ingin Tuhan tolong. Seberapa besar saudara ingin Tuhan intervensi dalam hidup saudara. Yang sangat besar menginginkannya, katakan amin. Jangan nyerah saudara. Ibu itu malah bilang gini tau gak. Iya Tuhan, tapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari anak itu. Remah-remahnya aja menyembuhkan saudara. Apalagi rotinya, katakan amin. Saudara bisa bayangin. Begitu sederhana Yesus hanya mengatakan, jadi sesuai yang kau kehendaki. Garis bawahi kau itu kecil. Apakah saudara sungguh menghendaki intervensi Tuhan dalam usaha saudara yang mau katakan amin? Saudara ingin intervensi Tuhan dalam kesehatan saudara yang mau katakan amin? Saudara ingin intervensi Tuhan dalam keluarga saudara harmonis yang mau katakan amin? Tuhan intervensi dalam kesehatan saudara yang mau katakan amin. I believe, aku percaya itu akan terjadi. Setuju katakan amin. That's why kita lihat contoh lagi. Banyak contoh saudara. Kita lihat di sini. Ya. Ini sudah tadi berikutnya. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu, baca sama-sama, telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini kisah berbeda lagi. Ini kisah tadi. Wanita sakit pendarahan, saudaraku. Dia datang kepada Yesus. Bayangin wanita ini sakit pendarahan, dia melanggar hukum Taurat. Karena orang sakit pendarahan, tidak boleh dia keluar rumah. Sebab apapun disentuh dia menjadi najis. Tempat duduk bekas dia, orang duduk jadi najis. Dia melanggar hukum Taurat pada hari itu. Saudara tahu melanggar hukum Taurat, dihukum mati, dirajam batu. Tapi dia gak peduli. Mau mati-mati, mau hidup-hidup, dia bilang. Dia deketin Yesus, saudara. Dan dia gak berani ketemu Yesus dari depan. Yesus berdesak-desakan orang banyak. Tapi Yesus mengerti mana sentuhan iman. Yesus gak lihat ke belakang. Yesus gak lihat dia. Yesus gak ucapin sepatah kata. Tapi iman saudara akan menarik kuasa Yesus. Katakan amin. Waktu wanita itu bilang, asalku jamah saja jubah-jubahnya. Maka aku akan sembuh. Saudara bayangin. Yesus gak tahu jalan ke depan begini. Jubah-jubah dipegang sama wanita itu. Yesus baru terasa, katakan Yesus terasa. Kalau ada iman menyentuh dia. Amin saudara. Yang mau menyentuh Tuhan dengan sentuhan iman, angkat tangan. Kasih tahu kiri kanan, siap terima mujizatmu. Amin. Amin saudara. Dia pegang Yesus terasa, wow. Ada kuasa keluar dari tubuhku. Dia bilang, siapa menjamah aku? Petrus. Guru, pertanyaan tidak logis. Semua orang menjamamu katanya. Yang ini beda, katakan yang ini beda. Jamahan iman men, kata Yesus. Ibu itu ketakutan, dia udah sembuh saudara. Ibu itu jamahnya sudah sembuh, Yesus gak ngomong sepatah kata. Dia ketakutan maju tersungkur dan Yesus bilang gini, ibu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia gak bilang ibu di sini seperti kasus tadi. Anakku, karena ibu ini sudah ditolak dan tertolak selama berapa tahun dia sakit hati? 12 tahun. Sudah kalau tertolak 12 tahun gak sakit hati, kepahitan, dendam. Ini dia orangnya. Dia sebut my daughter. Dia mau bilang, kamu anakku, aku mengasihimu. Katakan amin saudaraku. Wow, imanmu menyelamatkanmu. Katakan sekali lagi, 1, 2, 3. Imanmu menyelamatkanmu ya. Next kita lihat lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini orang buta, namanya Bartimeus. Kisahnya menarik sekali, saudara. Kalau perhatikan itu ada unsur lucunya, saudaraku. Waktu Bartimeus dengar Yesus, dia kan gak bisa lihat ya. Yesus lewat dekat Yeriko katanya. Dia teriak sama seperti 2 orang buta tadi yang waktu Yesus menyembuhkan 12 tahun wanita pendarahan. Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, teriak-teriak. Kali ini dia teriak-teriak. Wah, pengawal Yesus, para rasul biasa kayak pengawal zaman sekarang kan ya. Lebih galak daripada pemimpinnya kalau pengawal Yesus, saudara. Diam-diam, berisik, ganggu-ganggu aja lu, stop. Tapi Yesus dengar. Yesus bilang, panggil dia kemari. Wih, Yesus kayak ketua geng, saudara. Panggil dia kemari. Gitu kan. Dia udah ketakutan. Karena itu murid-murid waktu deketin siapa tadi namanya? Bartimeus, ya saudara. Siapkan, teguhkan hatimu. Waduh,
murid-murid pikir mau dimaki sama Yesus. Saudaraku. Kuatkan hatimu, dia bilang begitu. Waduh, tapi dia nggak peduli. Dia buka jubah orang buta. Saudara tahu orang buta, gembel, orang sakit pendarahan, orang kusta, mereka punya jubah-jubah khusus karena mereka najis supaya orang nggak menjamah mereka nggak menjamah orang, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama, orang najis menjamah orang tahir menjadi najis. Dalam perjanjian baru karena darah Yesus, orang najis menjamah orang najis menjadi tahir. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudara jangan mau ditipu dari iblis. Kalau shalom sama orang nanti saya ke transfer yang jahat, keliru. Saudara shalom sama orang yang jahat berubah jadi baik. Katakan amin. Makanya kalau ribut suami istri tetap harus saling menjamah. Katakan amin. Jangan pisah ranjang, pisah semuanya saudara. Gue kasih tahu kiri kanan, saya tahu orangnya siapa itu. Amin saudara. Nah Alkitab bilang seperti itu. Lalu wanita itu sembuh. Perhatikan baik-baik, Alkitab bilang, mana ayatnya hilang. Nah pergilah imanmu menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia, orang buta tadi. Datang dia pikir mau dimarahin Yesus. Yesus bilang sudah pergi. Langsung sembuh. Simple, enggak bilang sembuh. Dia bilang pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba kasih tahu kiri kanan lagi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Telah. Katakan telah. Karena Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu. Kita telah sembuh. Katakan amin. Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu, kita telah dibebaskan dari dosa dan ikatannya, katakan amin. Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu, kita dibebaskan dari kutuk kegagalan dan kemiskinan, katakan amin. Telah, katakan telah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Amin saudara. Telah, katakan telah. Bukan telat, telah. Alkitab bilang gini lagi saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, ini beda kasus lagi. Hai anakku, baca lagi 1, 2, 3. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini kasus beda. Orang berdosa, pezina, pelacur terkenal di kota itu. Yesus diundang datang sama Simon, orang Farisi. Waktu masuk ke rumahnya Yesus tidak dipeluk, tidak dicium, budaya tradisi. Di Yahudi, cipiki. Kalau di Indonesia, cipiki-cipika. Di sana cipiki saja atau cipika saja. Di Indonesia double, wah luar biasa. Kasih tahu kiri kanan, kita dapat double portion. Wah, urapannya transfer double saudara. Kalau di Yahudi 1 kali cukup, kalau 2 kali gatal nanti kena jenggotnya saudara ya. Nah Simon gak mau sambut Yesus, gak kasih cuci baskom buat kaki Yesus. Orang Yahudi penuh dengan debu, jalan padang gurun. Kalau tamu kehormatan datang mereka sediakan apa? Air. Dikasih minyak pula kepala, wangi karena perjalanan sepanjang hari mungkin sudah keringetan saudaraku. Yesus bilang, aku datang kepada kamu, kamu tidak cuci kakiku. Tapi wanita ini dari tadi nangis di kakiku. Dia lap kakiku dengan rambutnya. Kamu tidak memeluk aku, tapi wanita ini dari tadi dia cium kakiku. Kamu tidak memberi aku minyak di kepalaku, tapi wanita ini dari tadi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang mahal. Dengan minyak yang wangi. Ini pelacur loh saudara. Dari mana dia bisa beli minyak mahal itu? Dari jualan, saudara. Jualan apa tahu sendiri. Tapi Yesus bilang, hai Simon, kalau ada seorang pelepas hutang, ada 2 orang berhutang kepada dia, yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dua-duanya gak bisa bayar, sang pelepas hutang bilang, udah gak usah bayar, dihapus hutangnya. Siapa yang lebih mencintai dan mengasihi, bersyukur, berterima kasih kepada sang pelepas hutang? Yang hutangnya lebih besar. Yesus bilang, hai wanita, dia bilang gitu tadi. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dosanya yang besar itu sudah diampuni. Karena orang yang diampuni banyak juga berbuat banyak kasih. Artinya wanita ini percaya Yesus adalah Mesias yang akan menanggung dosa dia. Dia percaya dengan iman walaupun Yesus belum disalib. Dia datang, dia tahu hanya Yesus mengampuni dosa. Berkali-kali dia lihat kejadian bagaimana 4 orang menjebol tembok dan genteng masuk. Yesus berkata, orang lumpuh ini dosamu diampuni, angkat tilammu, bangkit dan berjalanlah. Dosa dihubungkan dengan penyakit. Karena penyakit, kutuk, kegagalan, kemiskinan ada akibat dosa. Dia percaya betul Yesus mengampuni dosa. Dia sujud menangis, dia sudah menerima pengampunan dosa dalam hatinya saudara. Makanya dia mengasihi Yesus. Enggak seperti Simon yang enggak percaya Yesus itu Mesias. Sekali lagi katakan, imanmu menyelamatkanmu. Amin saudara. Nah sekarang saudara kita lihat sama-sama ya. Satu lagi contoh saudara.
Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini 10 orang kusta, katakan 10 orang kusta. Saudara, ini juga simpel banget. Yesus waktu ketemu orang kusta sama orang najis, melanggar hukum Taurat kalau mereka berani dekat-dekat Yesus. Mereka teriak dari jauh, Guru, Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami, tolong kami. Yesus datang, kamu mau apa? Supaya kami tahir dari kusta. Yesus bilang apa? Pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Yesus gak bilang sembuh, Yesusnya pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Para imam yang akan lihat, oh kamu sudah sembuh begitu kan. Itu cara perjanjian lama seperti itu. Waktu mereka melangkah, mereka sedang melakukan iman saudaraku. Mereka sedang melakukan iman, di tengah jalan mereka sembuh. Itu iman. Jadi kalau saya suruh saudara tumpang tangan pada bagian yang sakit, itu iman. Lakukan dalam nama Yesus. Gerakan bagian yang saudara dulu gak bisa gerakan kalau saudara di kursi roda sekalipun, bangun, katakan amin. Karena itu iman. Iman, yang bagian yang gak enak badan nanti coba cek saudara. Waktu itu terjadi, gak ada yang ngucap syukur. Hanya satu dan orang Samaria bukan orang Yahudi. Datang sujud nyembah Yesus, terima kasih guru engkau menyembuhkan aku. Yesus bilang sama dia, bangkit berdiri, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Simple saudara, simple, katakan simple. Kasih tahu kiri kanan, imanmu menyelamatkanmu. Nah sekarang pertanyaannya saudaraku, kita mesti tahu kata menyelamatkan itu bukan hanya tadi yang saya bilang di awal, hanya masuk surga, di bumi menderita, sakit-sakitan, terikat dosa, jatuh bangun. Tuh, kata iman dalam bahasa asli adalah pistis, katakan pistis. Artinya apa? Coba kita baca sama-sama, 1, 2. Iman, keyakinan, kepercayaan apa? Kesetiaan apa? Kebergantungan kepada siapa? Kristus dalam kebenaran Injil untuk keselamatan seutuhnya. Itu arti iman. Saudara hanya percaya bahwa saya ini dibenarkan dengan cuma-cuma. Segala berkat yang saya terima bukan karena saya baik. Satu kali ketika KKR kesembuhan diadakan saudaraku. Orang-orang berdosa yang gak percaya Tuhan Yesus. Pada maju mereka disembuhkan, mereka bersaksi. Seorang pemain piano kanker. Dia bilang sama Tuhan, gue kecewa. 50 tahun aku melayani pemain musik sebagai pemain musik. Kenapa orang-orang berdosa itu Tuhan sembuhkan? Aku melayanimu 50 tahun dan aku kanker bentar lagi mati. Stadium 4. Masih bisa main piano. Itu aja udah mujizat, dia gak bersyukur. Saudara tahu apa rahasianya? Ibu ini sedang mengandalkan kelayakannya. Saya sudah melayani engkau 50 tahun, harusnya engkau menyembuhkan aku. Kenapa orang-orang berdosa ini? Mereka gak layak disembuhkan. Karena mereka gak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Mereka datangnya sebagai I'm a sinner, aku orang berdosa. Aku hanya butuh Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, jangan pernah bawa-bawa karena engkau berjasa sama dia. Katakan amin. Jangan pernah bawa-bawa karena aku berdoa, karena aku berpuasa Tuhan, aku bayar harga. No! Tidak ada satu harga pun bisa melunasi dosa dan hutang kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berdoa berpuasa itu karena kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya dapat berkat dan selamat. Percaya, katakan amin. Ibu ini gak mengalami apa-apa. Dan dia iri. Karena dia sedang bawa jasanya di hadapan Tuhan. I'm worthy. No, tidak ada yang layak, seorang pun tidak ada yang layak. Hanya karena kasih karunia. Dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Katakan sekali kiri kanan, imanmu menyelamatkanmu. Amin saudara. Ya itu sebabnya kata selamat di sini, saudara perhatikan. Dalam Mazmur 91 ayat 16 kita baca sama-sama ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa Bapak Ibu? Keselamatan daripada aku. Kata keselamatan dalam bahasa Ibrani, Yeshua. Katakan Yeshua. Itu sebabnya keselamatan bukan hanya sudah pindah dari gelap kepada terang, terdaftar di sorga. Arti Yeshua adalah deliverance, hands aid, victory, prosperity, health. Deliverance, kemerdekaan, sudah merdeka dari ikatan setan, tekanan iblis. Ikatan dosa, kedagingan yang mengikat saudara. Hands aid, pertolongan pada saat ini saudara membutuhkan pertolongan apa? Detik ini waktu Anda percaya di kursi Anda duduk di bawah maupun di atas. Then you're gonna have your miracle. Dalam nama Yesus, katakan amin saudara. Hands aid, saat ini juga. Karena waktu Musa ketemu Tuhan dia tanya siapa namamu? Tuhan bilang I am that I am. Kata I am artinya selalu present tense. Dia gak pernah I was
am who is to come. Orang lempar mahkota di kitab Wahyu mengatakan itu karena mereka gak punya kata-kata yang cukup untuk melukiskan the great I am, saudara. Dia ada. Waktu tinggal di dalam dia. Dia tidak tinggal di dalam waktu. Dialah yang menciptakan waktu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Artinya di sini Yeshua kalau dalam bahasa Yunani adalah soteria. Katakan soteria. Soteria itu artinya to save, selamat, deliver, melepaskan, memerdekakan, protect, melindungi. Saudara yakin saudara dilindungi ketika saudara percaya akan Yesus yang sudah mati bagi dosa saudara. Katakan amin. Bukan cuma namamu dicatatkan kehidupan. Ekonomimu dilindungi, keluargamu dilindungi, tubuhmu dilindungi. Si jahat tidak bisa menjamah orang yang lahir dari Allah. Katakan amin saudara. Alkitab berkata heal, disembuhkan. Selama saudara tunggu di bumi, Alkitab berkata begini. Semoga Allah memelihara roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tidak bercacat celah menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Setuju katakan amin. Jadi Tuhan mau roh, jiwa, tubuh saudara sempurna, tak bercacat celah sampai Yesus jemput kita kedua kali. Katakan amin. Jadi kasih tahu kiri kanan kalau ada penyakit singkirin hari ini juga. Kalau terikat obat hari ini juga Anda dipulihkan dan sembuh. Katakan amin. Terikat dosa hari ini juga Anda merdeka. Katakan amin. Ya Alkitab bilang begitu saudara. Ya kita lihat lagi. Sozo, katakan sozo. Ini arti menyelamatkan. Dari tadi diulang-ulang sama Yesus. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu sozomu. Menyelamatkanmu, kata sozo, ini akar kata soteria. Menyelamatkan, membebaskan, melindungi, memelihara, menyembuhkan, menjadikan baik, membuat utuh. Keluarga yang pecah, berontak anak pada orang tua, ribut suami istri, akan utuh. Terima dengan iman dalam nama Yesus. That's all, hanya itu yang bisa dilakukan oleh kita, terima dengan iman. Kata mastix, sembuhlah dari penyakitmu. Kata penyakit mastix, katakan mastix. Apa arti mastix saudara? Penyakit digenggam, dikunyah, dicekik, dicambuk seperti kriminal. Tersiksa, menderita, terkutuk, kena bencana, musibah. Dengar baik saudara, siapa yang kira-kira kena kutuk seperti kena tulah, seperti dicambuk, seperti kriminal, itu pribadi siapa saudara? Siapa? Yesus. Yesaya 53 bilang, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, kita mengira dia kena tulah, dihajar dan ditindas Allah, dipukul Allah. Tapi apa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Percaya katakan amin. Alkitab bilang begitu saudara. Yesus yang dicekik, digenggam. Apa yang sedang menggenggam Anda? Masalah ekonomi. Suami istri ribut. Masalah anak yang nakal, pergaulan yang buruk. Ikatan dosa, free sex. Apa yang mengikat Anda, mencekik Anda, menyiksa, membuat Anda terkutuk kena bencana musibah. Dengar baik. Semua yang Yesus sudah tanggung di kayu salib, sakit, penyakit, kutuk, kelemahan tubuh, kemiskinan, kegagalan. Tidak akan Tuhan gunakan kembali untuk mencambuk saudara. Katakan amin. Jadi kalau Anda menerima apa yang Yesus sudah terima, something is wrong with your faith. Ada sesuatu yang salah dengan imanmu. Sebab di kayu salib Yesus terima semua yang buruk dari kita dan kita terima semua yang baik dari Yesus. Katakan amin. Terjadi pertukaran great divine exchange. Pertukaran ilahi yang besar-besaran terjadi di kayu salib saudaraku. Jadi gak bisa kalau saudara kan, tuh dihukum Tuhan tuh, kena kanker tuh. Pret. Tidak. Tipu daya bisa. Anda kena tipu iblis. Iya kan? Kamu gak taat tuh dalam hal itu. Tuhan hajar kamu pakai kanker. Hukum Taurat. Siapa yang coba hidup di bawah hukum Taurat, semuanya kena kutuk. Karena hukum Taurat begini dasarnya. Dengar, dasar hukum Taurat siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasar Kristen siapa yang percaya akan hidup karenanya. Kalau dasarmu perbuatan, make sure, pastikan Anda taat pada hukum Taurat. Segala perintah yang tertulis di kitab ini dengan setia. Pastikan Anda lakukan itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Makanya semua orang, Paulus katakan, sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jatuh dalam kutuk Taurat. Tapi Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Yesus yang adalah sumber berkat dijadikan kutuk, kata kitab Galatia. Supaya melalui dia kita menerima berkat. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara percaya. Kasih tahu kiri kanan lagi. Imanmu menyelamatkanmu. Ya, kita lihat di sini saudara. Kata berikutnya Irene. Katakan Irene. Ya, ada kasih nama anak si Iren ya. Irene ini begini, waktu Yesus berkata, pergilah dengan selamat. Itu bahasa Inggrisnya gini, go into peace. Kata peace, selamat dalam LAI kita
ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Bahasa aslinya Irene, artinya kita baca sama-sama pulih, sehat, damai, sejahtera, makmur, aman, tenang. Itu jadi bagian saudara. Kasih tahu kiri kanan, jadi bagian kita. Amin saudara. Saudara harus mengucapkannya karena dengan hati orang percaya, dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Setuju, katakan amin. Wah, gitu saudara. The power of amin. Saudara, kuasa dari amin. Mengaminkan apa yang saya imani dan mengimani apa yang kita aminkan. Setuju, katakan amin. Saudara jangan bingung ya, saya harus mengimani apa yang saya aminkan dan mengamini apa yang saya imankan. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Ya puji Tuhan, beberapa orang menangkap, beberapa orang kebingungan. Ya, tidak apa-apa, yang penting percaya, katakan amin. Nah saudara perhatikan baik-baik. Kalau begitu saudara, seberapa besar dan seberapa banyak iman yang kita perlukan untuk mengalami janji Tuhan. Karena semua mereka mengalami hanya karena apa tadi? Iman. Yesus gak pernah ketemu seorang pendosa yang buta, dia bilang ini. Look at here, Peter, James. Tanya sama mereka. What have you been looking? Apa yang selama ini kamu lihat? Makanya kamu sekarang buta. Ada Yesus tanya gitu? Waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang. So pikir mereka semua taat pada hukum Taurat? No, 5.000 orang laki-laki. Belum istri dan anak, bisa 15.000, 20.000, 30.000 orang. Yesus bilang, dengar baik-baik. Pastikan mereka tidak pernah mencuri, tidak pernah berdusta, baru mereka dapat mujizat dari surga. Ada Yesus bilang begitu? Justru dia disebut juru selamat karena kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau ada orang beragama dan merasa saya bisa, orang Kristen pun bisa ditipu. Saya layak diberkati karena saya melayani Tuhan dengan baik, karena saya sudah taat perpuluhan, doa, puasa dan segalanya. Saya layak diberkati. You have fallen from grace. Engkau jatuh dari kasih karunia namanya. Sebab kita mulai mengandalkan diri kita dan ketaatan kita. Paulus bilang, aku ingin berada di dalam dia, tentang kebenaran sejati, Filipi pasal 3. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, tapi karena kebenaran, karena kepercayaan. Katakan amin saudara. Alkitab bilang gitu. Nah pertanyaannya gini, kalau hanya sesederhana itu iman, berapa besar iman yang dibutuhkan? Kan iblis sering tipu kita di sini. Oh iman lu kurang gede, makanya lu gak dapat mujizat itu. Ayo saudara, banyak dengar gak saudara? Imannya kurang kuat, lu kurang doa lu. Lu mesti doa puasa. Imannya kurang kuat. Murid-murid tanya, tambahkanlah iman kami guru. Orang yang didoain juga bilang, aku percaya, aku tidak percaya. Terus dia bilang apa? Tambahkanlah iman kami. Dan Yesus kasih jawaban ini kepada mereka. Ini menjawab pertanyaan berapa besar dan berapa banyak iman yang dibutuhkan untuk terima mujizat. Saudara mau tahu? Yang mau tahu katakan amin. Kita lihat jawaban Yesus kepada mereka. Sama-sama dibaca Matius 17 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji duren. Biji apa? Biji nangka. Biji apa? Sesawi saja. And then you can say, katakan kamu dapat berkata. 1, 2, 3, kamu dapat berkata. Makanya kasih tahu, pakai mulutmu. Jadi kalau penyakit pergi dalam nama Yesus. Amin. Jangan begini. Penyakit disayang-sayang. Besoknya ke dokter lagi ya. Oke. Dosa. Amin. Disayang-sayang itu dosa, saudara, ikatan setan. No. Iman sebesar biji sesawi kamu dapat berkata. Katakan berkata. Berkata tapi karena percaya. Bahkan perkataan ini hebat. Kalaupun saudara belum percaya, saudara berkata dan berkata, iman timbul dari pendengaran yang Anda ucapkan tadi. Katakan amin. Itu salah satu. Sehingga orang-orang bingung antara ayam dan telur mana duluan, ayam dan telur mana duluan, ayam dan telur mana duluan. Sama, ini iman dan kata-kata mana duluan, iman dan kata-kata mana duluan. Iman berkata-kata. Tapi saya gak punya iman Pak, tapi saya berkata-kata, gak percaya. Boleh juga, perkatakan sampai beriman lalu katakan. Seringkali gak pakai kata-kata, Tuhan simpel kan. Coba kalau orang bisu, mana bisa berkata-kata. Halo? Langsung sembuh tuh, langsung ngalami mujizat tuh. Percaya, tapi Anda yang tidak bisu, kasih tahu kiri kanan kita kan gak bisu ya. Perkatakan dengan iman, amin. Katakan saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya dibebaskan dari penyakit, dari segala ikatan setan, dari segala ikatan dosa. Karena Yesus sudah mati bagi saya, amin. Nah, itu perkataan iman saudara.
Ya. Nah cek lagi saudara, dalam bahasa Inggris. Seberapa banyak, kalau seberapa besar, sebesar biji sesawi. Seberapa banyak Alkitab bilang begini dalam terjemahan Inggrisnya saudara. Ya, coba kita lihat di situ. If you have faith, bisa ditampilkan. The size of a mustard seed. Itu berarti satu apa banyak? Jadi seberapa banyak iman yang dibutuhkan? Satu. Segede apa? Simple ya. Saya kasih contoh untuk memudahkan Anda percaya gini. Apa definisi iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda punya harapan nggak sekarang sebagai manusia? Berharap nggak diberkati Tuhan, keluarganya, ekonominya, sehat, bisa hidup suci? Berharap nggak saudara? Itu iman namanya. Karena iman dasar Anda bisa berharap. Nah cukup dengan itu, sekecil itu, hal itu akan jadi kenyataan. Percaya katakan amin. Makanya kalau orang sakit kanker, saudara tahu, seringkali ini di luar iman Tuhan Yesus ya, bisa mengalami kesembuhan hanya syaratnya si dokter bilang gini, kalau dia punya harapan mau tetap hidup. Kalau dia udah gak punya harapan mau hidup berarti sudah tidak ada iman. Banyak kasus orang kanker sudah gak mungkin hidup, gak mungkin, tapi dia, aku masih pengen hidup. Ini belum dalam Yesus nih, hidup saudara. Karena iman adalah dasar dari harapan. Saudara masih ada harapan. Kasih tahu kiri kanan, masih ada harapan. Amin. Apa yang saudara harapkan itu iman loh dasarnya. Saudara gak sadar. Itu iman sebesar biji sesawi. Waktu murid-murid datang, tambahkan iman kami. Yesus gak bilang apa-apa. Udah iman sebesar biji sesawi cukup mindahin gunung, Bung. Setuju katakan amin. Nah saudara perhatikan lagi sini. Ya, ini kira-kira biji sesawi saudara. Ini dalam ukuran 20 mm tuh berapa ratus tuh. Kecil apa gede? Kasih tahu kiri kanan, cukup segitu Bung. Kamu akan terima mujizat. Cukup segitu. Ya. Nah, lihat lagi. Nah, ada juga kita upil yang lebih gede dari ini ya. Ini lebih kecil dari upil saudara. Segede gini, kata Yesus bisa mindahin apa? Gunung. Kira-kira berapa triliun kali lipat itu gunung dibanding ini saudara. Pindah. Tapi kita bilang, Tuhan aku gak punya iman segede itu Tuhan. Ampret. Malaikat bilang, kamu tahu gak? Tuh cukup segitu tuh. Mujizat terjadi, katakan amin. Kita sekali doa belum lihat, udah nyerah. Lihat wanita tadi, sampai dimarahin Yesus saja mau. Orang buta, kuatkan hatimu. Wah cuek datang terus sama Yesus pokoknya. Lihat segede apa nih. Tuh. Halo. Gede apa kecil? Tuh, tapi bisa jadi pohon segede gini. Jangan anggap enteng saudara. Pohon kehidupan saudara ditentukan dari benih yang begitu kecil, katakan amin. Saudara gak punya pengharapan, gak punya iman, saudara hidup stres. Tapi Yesus datang dan dia berkata hanya sekecil iman ini kamu bisa hidup dengan hidup berkelimpahan, katakan amin. Nah, Alkitab bilang, coba lihat. Kalau pohon itu sudah jadi besar, dia jadi yang paling besar di antara para sayuran. Dan burung-burung akan datang hinggap. Nah kita pikir burung-burung ini jiwa-jiwa diselamatkan, bukan. Burung-burung ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus selalu bicara soal pencuri, katakan pencuri. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita tangkap firman kita nggak mengerti. Itu sebabnya sudah betul-betul Tuhan beri aku hikmat wahyu untuk mengerti kebenaranmu. Setuju katakan amin. Pulang sudah bahas lagi, masuk home bahas lagi. Supaya betul-betul nangkep. Kalau saudara nggak mengerti Alkitab bilang burung datang dan mencuri benih itu. Benih itu adalah firman. Tadi iman sebesar biji sesawi datangnya dari mana? Dari benih firman. Nanti saudara akan lihat penjelasan saya ya. Kita lihat. You see a mustard seed of faith. God sees the mountain of faith. Anda lihat tuh iman kecil. Tapi Tuhan lihatnya segede apa saudara? Gunung saudara. Triliunan kali lipat. Kenapa saya tulis di sini? Karena iman menyatukan Anda dengan pribadi yang Anda imani. Katakan iman menyatukan saya dengan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Iman menyatukan saya dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi 1, 2, 3. Iman menyatukan saya dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Alkitab bilang begini. With faith the size of a mustard seed, nothing is impossible for God atau for you. For you. Kalau bagi Tuhan, semua orang tahu. Iblis pun tahu Tuhan itu ada. Dan dia gemetar, tapi hidupnya gak berubah iblis. Tapi saudara akan mengalami perubahan dari kemuliaan, tambah kemuliaan, sampai kemuliaan lebih besar. Katakan amin.
For you. Kasih tahu kiri kanan, for you. Amin. Sudah lihat baik-baik. Apa sarana penerima iman? Kalau iman begitu kecilnya saja dibutuhkan untuk mengalami mujizat janji Tuhan dalam setiap aspek hidup saudara. Sarananya sederhana. Kita baca sama-sama Roma 10:17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari tadi saudara sudah dengerin firman tentang siapa? Yesus Kristus yang baik, yang mengasihi Anda, yang tidak menghakimi Anda, yang mati bagi Anda ketika Anda masih berdosa. Anda sudah dengar bagaimana Yesus mau menyembuhkan Anda, memberi hidup yang berkelimpahan, bebas dari ikatan penyakit dosa, kutuk, kegagalan, kemiskinan. Katakan amin. Waktu Anda dengar Alkitab mengatakan iman timbul. Katakan iman timbul di hati saya. Iman timbul di hati saya, amin. Dan gak perlu gede-gede, segede apa katanya? Bisa-bisa saja, cukup untuk Tuhan bekerja dengan mujizatnya. Ya, Kisah 14 kita lihat contoh bagaimana mendengarkan sampai mengalami mujizat. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Come on, imagine, lumpuh sejak ia dilahirkan. Dia tidak pernah berjalan seumur hidupnya, saudaraku. Ya, dikatakan di situ dia tidak dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan, katakan mendengarkan. Ketika Paulus sedang berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Hasilnya orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Bahkan Paulus tidak mengatakan dalam nama Yesus. Saya masih sering berdoa dalam nama Yesus supaya kita tahu memang nama Yesus yang menyebabkan. Tapi Paulus enggak perlu melakukan itu. Kadang melakukan, kadang enggak. Kenapa? Karena berita Paulus, berita Petrus, berita rasul-rasul adalah berita tentang Injil. Lihat contoh berita mereka, ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Berita rasul-rasul tentang siapa saudara? Yesus Kristus. Sehingga waktu orang percaya, bangkit berdiri, enggak pakai dalam nama Yesus, langsung. Orang kerasukan setan keluar, langsung. So siap menerima mujizat semacam itu? Yang mau katakan amin? Itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Ya, nah kita lihat ayat berikutnya saudara. Bukan ini ya. Kita lihat. Kalau Yesus datang dengan begitu sederhana, saudara percaya kepada karya salibnya. Dalam kisah 10, dalam kisah 13 Anda akan melihat ya. Bagaimana berita Petrus dan Paulus mengatakan. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Oleh karena namanya orang-orang yang percaya kepada dia diampuni dosanya. Yang tidak dapat kamu dapatkan melalui hukum Taurat. Setuju katakan amin. Waktu Petrus ngomong gitu Roh Kudus turun. Wuss, Cornelius dibaptis Roh Kudus saudara. Sekeluarga sama teman-temannya semua. Waktu Petrus selesai ngomong gitu. Paulus ngomong begitu dikatakan sampai orang bawa sapu tangannya. Bisa dipakai untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Berita mereka kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah poros kekristenan kita. Setuju katakan amin saudara. Nah Alkitab mengatakan seberapa besar saudara perlu beriman, hanya iman sebesar biji sesawi. Kenapa? Waktu Anda beriman sebesar biji sesawi sama Yesus yang udah mati bagi dosa saudara. Alkitab bilang begini, lihat. Kita baca sama-sama Ibrani 10:10. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali saudara Yesus mati? 1 kali. Untuk berapa lama efeknya? Selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Come on, perhatikan ke depan sebelum kita berdoa. Banyak orang Kristen ditipu setan begini. Pak, saya udah percaya Yesus nih, dibaptis, pelayanan. Terus saya jatuh dalam dosa. Saya gak layak kan? Saya harus terima hukuman kan? Nah, itu tipu daya setan. Katakan itu tipu daya setan. Sebab Alkitab bilang apa? Berapa kali Yesus menyucikan kita? 1 kali. Efeknya berapa lama? Kalau Anda berkata efeknya cuma sampai Anda jatuh dalam dosa berikutnya, berarti karya Yesus di kayu salib kalah sama karya Adam di Taman Eden. Karena Adam kan awalnya berdosa. Semua kita jadi berdosa. Betul gak saudara? Kalau Anda berkata, oh saya sudah pelayanan Pak, hamba Tuhan dipakai luar biasa, tiba-tiba jatuh dalam perzinahan dan dia sudah gak layak di mata Tuhan. Berarti dia menegasikan karya Kristus yang 1 kali untuk 3 bulan, untuk 30 tahun pelayanan orang itu, untuk berapa lama? Selama-lamanya Anda disucikan. Ingat tadi, saya gak bilang Anda bebas berbuat dosa, karena waktu dosa ditimpakan kepada Yesus, kebenaran Kristus ditimpakan kepada Anda. Kebenaran itu akan memampukan Anda hidup dalam kebenaran, katakan amin. Dosa tidak mendominasi hidup Anda. Dengar baik, pernyataan ini jelas buat saya. Bukan Anda gak bisa jatuh dalam dosa lagi, tapi sin will have no dominion over you. Roma 6 ayat 14 tolong tampilin.
Roma 6:14, satu ayat terakhir sebelum kita berdoa. Ya, Roma 6 ayat 14. Pemusik bisa bantu saya ke depan semua ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sin will have no dominion over you. Tidak dikuasai dosa bukan berarti saudara nggak bisa jatuh. Saudara masih bisa jatuh waktu percaya. Tapi waktu jatuh jangan biarkan iblis menuduh dengan konsep Taurat. Dasar Taurat perbuatan. Karena kau belum cukup layak, kamu belum cukup perpuluhan, kamu belum cukup doa, kamu belum cukup puasa, kamu belum cukup melayani dan setia. Kamu layak terima kanker, kamu layak terima kemiskinan, kamu layak terima hukuman ini. Tidak mungkin Tuhan sudah menerima semua penyakit dan dosa kita. Bagaimana itu bisa timpakan kepada kita lagi? Alkitab bilang, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena apa saudara? Baca baik-baik, 2, 3. Karena kamu tidak berada di bawah apa? Hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. You are not under law but under grace. Kasih karunia membebaskan Anda dari dosa. Katakan amin. Kasih karunia membebaskan Anda dari penyakit. Katakan amin. Karena kasih karunia bukan teori. Tapi siapa? Yesus. Jesus himself. Dialah anugerah terbesar yang Bapa berikan buat kita. Amin. Saudara bisa bayangin gak? Kalau saya hakim, Anda bikin salah, orang ini bikin salah saudara. Orang ini bikin salah. Saya hanya bisa bilang gini, oke, kesalahan kamu, saya anggap tidak ada, kamu jalan dengan bebas. Secara status orang ini bebas, hidupnya berubah gak saudara? Tidak. Tapi yang Bapak lakukan gini, kamu orang berdosa ya, semua dosamu tak timpain kepada Tuhan Yesus. Hakim di bumi gak bisa begini. Semua dosa dia tak timpain kepada Yesus. Adil gak saudara? Gak adil rasanya ya. Tapi upah dosa adalah maut, harus ada yang mati. Gak ada yang layak untuk mati dalam keadaan sempurna mentaati Taurat. Hanya siapa? Yesus. Itulah kasih Allah. Anda yang berdosa, dosanya pindahin, jangan pergi dulu nanti. Pindahin kepada kita. Dengar baik, waktu dosa dipindahin kepada Yesus. Kalau tadi hakim di bumi cuma bisa bebasin dari penjara, mungkin disuap segala macam. Orang ini gak berubah loh hidupnya. Tapi dalam Yesus, waktu dia dosanya ditimpakan kepada Yesus. Yesus kebenaran ditimpakan kepada dia. Dengar, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu bukan aturan. Kebenaran adalah pribadi. Katakan kebenaran adalah pribadi. Pribadi siapa? Yesus. Kebenaran Yesus ditimpakan kepada Anda. It talks about the Holy Spirit. Roh Kudus masuk dalam kita. Yeremia, Yeskel mencatat, perjanjian baru adalah perjanjian yang membuat orang-orang ibadah oleh roh. Bukan oleh perbuatan. Katakan amin saudara. Roh Kudus masuk. Roh Yesus kata Paulus. Masuk ke dalam dia. Pam. Orang ini keluar dari penjara. Berubah gak? Berubah. Mungkin butuh waktu beberapa orang. Waktu lama untuk berubah. Beberapa orang cepat berubah. Tapi dia berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dengan cara apa dia berubah? With doing something. 2 Korintus 3:19 ayat 17-19 bilang gini. We are changing by an ever increasing glory only by beholding. Kita diubahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan lebih besar by the Spirit of God. By beholding, hanya dengan melihat. Melihat siapa? Jesus. That's why penting Anda dengar tentang Yesus. Penting Anda terus fokus dan lihat tentang Yesus. Hari ini saudara, sama seperti Musa mengangkat ular tembaga itu. Orang semua sudah digigit oleh ular saudara, sekarat mau mati. Musa cuma bilang gini, dia sedang bernubuat, dia gak tahu dia bernubuat tentang Yesus yang sekian ribu tahun akan terjadi dan disalib. Semua orang yang lihat ular tembaga, ular lambang dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran di dalam dia. Ular lambang dosa. Yesus dijadikan dosa. Sama seperti Musa mengangkat ular ini. Hari ini kita semua tim gereja CLCC mengangkat salib di hadapan saudara. Katakan amin. Anda yang melihat salib Yesus, dengar baik. Gak ada syarat apapun. Only believe. Percaya saja. How great as a mustard seed. Sebesar biji sawi. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Darahmu Yesus sucikanku. Imani baik-baik. Darahmu Yesus bebaskanku.
Kini aku ciptaan baru. How clean you are. Begitu bersihnya engkau karena darah Yesus. Kini ku jadi mempelaimu. Dengan darahmu kau jadikanku lebih dari para pemenang, saudara. Dari para pemenang. Sekali lagi imani saudara betapa dahsyat tubuh Yesus hancur buat saudara. Yesus, jangan biarkan iblis menuduh engkau. Jangan pula berdiri di atas kelayakan kebaikanmu. No, Tuhan memberkati engkau karena Tuhan baik, bukan karena engkau baik, saudara. Only by the blood of the cross. Katakan dengan iman, aku ciptaan baru. Bahkan dia mengangkat engkau dari pendosa menjadi mempelai Kristus. Jadi mempelaimu dengan darahmu. Kau jadikanku. You are what you are because of the blood. Dari para pemenang. Yesus, kau mati. Angkat tanganmu. Yesus, kau mati dan bangkit bagiku. Bahkan kau jadi pembelaku. Tiada yang sanggup. Tiada yang sanggup memisahkanku dari kasih Yesus dalamku. Perhatikan ref lagu ini mengatakan, Yesus kau mati dan bangkit bagiku. Bahkan kau jadi apa? Pembela aku. Tahu nggak saudara? Yesus itu dahsyatnya minta ampun cintanya sama engkau. Dia di sebelah kanan Bapa sekarang lagi jadi intercessor. Pendoa syafaat buat saudara. Dia di bumi aja dia bersyafaat buat Petrus. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau engkau sudah bangkit, kuatkan saudara-saudaramu. Dan Petrus tidak gugur imannya sekalipun dia sudah sangkal Yesus 3 kali. Katakan amin. Dan dia naik ke sorga selesai mengadakan pencucian dosa lewat karya salib. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia nggak bengong. He's interceding for you. Dia sedang doa syafaat buat saudara. Saya mau kasih tahu, saya belum pernah ketemu tulisan di Alkitab doa Yesus gagal dijawab Bapa. Tidak pernah. Engkau tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Tidak akan pernah kehilangan berkat itu karena Yesus yang berdoa buat engkau, bukan saya. Bukan Pak Andi. Yesus pembela. Kata pembela itu interceding for you. Dia pensyafaatmu. Can you imagine 2000 years, 2000 tahun dia membela engkau di sebelah kanan Bapa. Kalau engkau menghadap Bapa nanti iblis menuduh engkau, engkau sudah bikin dosa ini itu. Engkau jangan pernah berkata, tidak, saya kan udah pelayanan. Seperti saya berbuat jahat, saya berbuat baiknya banyak loh Tuhan. No, engkau berdiri gini. No. Not because of my righteousness, but because of His righteousness. Bukan kebenaranku setan, tapi kebenaran Kristus yang dikenakan kepadaku. Katakan amin. Gak ada penyakit bisa menjamamu. Gak ada iblis bisa menjamamu. Gak ada ikatan dosa bisa mengikat engkau. Sin will have no dominion over you. Lagu ini bilang gini, coba tadi. Apalagi coba. Yesus kau mati dan bangkit bagiku. Bahkan kau jadi pembelaku. Dengar kata-kata berikutnya, ini kata-kata Paulus, saya kutip dalam lagu ini. Tiada yang sanggup memisahkanku dari kasih Yesus dalamku. Saudara lihat, tidak ada yang sanggup memisahkanku. Waktu Paulus tulis dalam Roma, kitab Roma, Anda lihat ini begitu dahsyat ini. Wow, ini himne kebesaran orang Kristen, saudaraku. Kematiankah, pedangkah, aniayakah, penyakitkah, kejahatankah, makhluk di langit, di bumi dan di bawah bumi. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. And I want to tell you today, saya mau kasih tahu Anda pagi hari ini, bahkan dosamu gak bisa memisahkan dia. Karena dosamu sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Come on, perhatikan saya baik-baik saudara, ini firman Tuhan. Tuh tadi saya bilang, Tuhan gak tinggal di dalam waktu, waktu tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Anda lihat dosa masa lalu Pak. Bagaimana dosa yang akan datang sebelum saya jatuh dalam dosa?
Besok saya bisa jatuh. 5 hari lagi saya bisa jatuh. Yesus tidak melihat waktu. Dia kekal adanya saudara. Dia hapus dosa saudara. Past, now, and future. Bersih. Waktu saudara percaya, saudara akan menang atas dosa. Katakan amin. Katakan dengan iman dan siap terima mujizatmu. Angkat 2 tanganmu. Katakan sama-sama. Yesus kau mati dan bangkit bagiku. Bahkan kau jadi pembelaku. Dengan iman katakan apapun persoalan saudara, kelemahan saudara, tiada yang sanggup. It doesn't depend on you. It depends on God. Haleluya. Yesus kau mati. Yesus kau mati dan bangkit bagiku. Bahkan kau jadi pembelaku. Tiada yang sanggup. Tiada yang sanggup memisahkanku dari kasih Yesus dalamku. Dari kasih Yesus. Dari kasih Yesus dalamku. Dari kasih Yesus. Dari kasih Yesus. Yang sudah menerima mujizat saat ini dengan iman katakan,